Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan beribadah bersama-sama, kita akan memuji Tuhan bersama-sama, semua karena kasih dan anugerah Tuhan atas hidup kita, amin. Sebelum kita beribadah, mari kita tundukkan hati kita akan berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami dapat bersama-sama beribadah Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Lawatlah kami Tuhan, berkati kami Bapa. Kami rindu akan kasih hadirat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Roh Kudus, kami rindu. Ya Roh Kudus, Tuhan, amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, kekal selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Salam, salam damai sejahtera bagi segenap umat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, penghiburan, dan sekaligus agar kita bisa tetap tinggal dalam pengharapan dan menjadi kesaksian bagi segenap umat manusia. Mari kita berdoa. Saatnya kami akan mendengarkan akan firman-Mu, ya Tuhan. Untuk itu mata kami tertuju kepadamu. Kami memohon penerangan dan pengertian, agar setiap kebenaran yang kami dengar dan kami terima, sungguh akan membangunkan iman kami, agar membuat kami tetap tinggal di dalam pengharapan, dan setia mengabdi dan berbakti kepadamu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Nabi Yunus. Dari pasal 1 sampai pasal 4. Kemudian juga ditambah dengan kitab Ayub pasal 1 dan 2. Adapun firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini, saya mau bicara lebih lanjut tentang penentuan Tuhan. Mengingat apa yang sedang terjadi di belahan dunia ini, COVID-19 yang sudah merenggut banyak nyawa, dan sekaligus membawa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa bagi umat ciptaan. Oleh sebab itu banyak pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini atas kehendak Tuhan? Apakah ini pekerjaan iblis semata-mata? Oleh sebab itu, saya akan menyampaikan kepada kita segenap umat Tuhan, yaitu saya akan bacakan kepada kita ayat yang terakhir dari kitab Yunus pasal yang keempat. Tuhan mengatakan begini, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak itu. Dari firman Tuhan ini, Tuhan memberikan lebih lanjut penjelasan kepada Yunus. Apa alasannya Tuhan lebih lanjut memanggil dia dan menyuruh dia ke kota Niniwe memberitakan berita pertobatan? Karena dikatakan dalam firman Tuhan ini bahwa penduduk kota Niniwe di hadapan Tuhan, mereka seperti pribadi-pribadi atau seseorang yang tidak bisa membedakan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Sebagaimana juga yang kita tahu, waktu Yunus disuruh ke kota Niniwe memberitakan berita pertobatan, berita keselamatan, dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dengan demikian, dia pergi ke Tarsus, kemudian membeli tiket kapal dan menaiki kapal tersebut. Dan apa yang terjadi? Badai besar datang menimpa kapal itu. Dan akhirnya semua para penumpang kapal itu dilanda ketakutan dan kecemasan. Oleh sebab itu mereka membuang barang-barang dan seterusnya, dan mencari lebih lanjut, membuang undi
untuk menemukan siapa gerangan membuat peristiwa ini, malapetaka ini terjadi. Dan dibuang Leon di akhirnya kedapatan bahwa Yunuslah penyebab bencana ini. Oleh sebab itu, para nahoda demikian juga yang lain meminta apa yang harus diperlakukan kepada Yunus. Yunus mengatakan, dia buang aja saya ke laut, maka badai akan teduh. Sebagaimana tadi yang saya katakan, tema pada nas ini yaitu atas penentuan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17, waktu Yunus dibuang ke laut, maka dikatakan atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan menelan Yunus. Atas penentuan Tuhan. Pasal yang kedua ayat yang ke-10, ikan juga disuruh oleh Tuhan untuk memuntahkan Yunus ke darat. Pasal yang keempat ayat yang ke-6, atas penentuan Tuhan pohon jarak tumbuh. Pasal 4 ayat 7, atas penentuan Tuhan seekor ulat menggerek jarak sehingga mati. Atas penentuan Tuhan juga bertiuplah angin timur yang panas terik. Jadi kalau kita kaitkan teks ini, ayat ini kepada apa yang terjadi pada saat ini ialah bahwa adalah atas penentuan Tuhan juga apa yang diperhadapkan dalam kehidupan ini. Tuhan mengizinkan COVID-19 menjadi ancaman yang membawa bencana dan ketakutan yang besar bagi seluruh umat manusia. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita bisa lihat dari kisah ini? Sekali lagi bencana timbul. Badai bergelora mengancam kehidupan seisi kapal yang ditumpangi oleh Yunus. Tidak lain disebabkan oleh lebih lanjut oleh karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu untuk memberitakan berita pertobatan, berita keselamatan bagi penduduk Niniwe. Akibat ketidaktaatan membawa bencana kepada banyak orang. Dalam hal ini yaitu seisi penumpang kapal. Tentu kalau dikaitkan juga kepada apa yang terjadi sekarang, perlu bagi kita semua untuk menaati, untuk mengikuti saran anjuran dari pemerintah, bagaimana supaya kita terlebih lanjut tidak tertular oleh virus COVID-19. Tentu di dalam dari saya melihat hal ini dari sisi firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tidak ada yang terjadi begitu saja. Semuanya atas kehendak dan penentuan Tuhan. Kalau kita lihat umpamanya di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Waktu iblis menghadap Tuhan, lebih lanjut untuk membujuk Tuhan, untuk mencelakakan Ayub. Karena iblis menyadari bahwa kehidupan Ayub, keluarganya, dan segala sesuatu yang dimiliki oleh Ayub adalah dipagari oleh Tuhan. Dalam Ayub pasal yang pertama 10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya, dan kau telah berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Sekali lagi, iblis kuasa apapun tidak dapat mencelakakan kita atau berbuat sesuatu
yang tidak baik termasuk tentang kesehatan kita, selama ada dalam perlindungan, selama kita lebih lanjut ada di dalam naungan yang maha kuasa. Namun sebaliknya, jikalau Tuhan berkehendak, Dia memberi izin. Seperti yang kita lihat dalam kisah Ayub, waktu Tuhan memberikan izin kepada iblis, barulah lebih lanjut iblis dapat menjamah, dapat merampas semua harta kekayaan daripada yaitu Ayub dan segala ternaknya. Demikian juga mendatangkan penyakit atas tubuhnya. Tapi sebelum Tuhan memberikan izin, iblis tidak dapat berbuat apa-apa. Dan iblis bisa berbuat sesuatu sebatas yang diizinkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah ini. Bencana yang sedang terjadi di tengah-tengah kita memang sangat menakutkan, membuat kecemasan yang begitu dalam. Tapi ingatlah, tidak satu pun kita yang akan lebih lanjut dijamah, tertular, apalagi meninggal tanpa sepengetahuan, tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang pertama yang perlu kita sadari? Di dalam hal ini saya menyoroti dari sisi lebih lanjut. Mengapa hal ini terjadi atau COVID-19 menimpa umat Tuhan? Padahal bukankah di dalam Mazmur 91 Tuhan berjanji akan melindungi kita dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Jikalau sungguh-sungguh kita mendengarkan suara Tuhan dan mengikut segala ketetapannya, kepada kita tidak ditimpakan penyakit apapun yang terjadi atas Mesir. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub ditimpa ataupun mengalami duka, penyakit, atau istrinya lebih lanjut membujuk dia untuk mengutuki Allah supaya dia mati. Tetapi Ayub mengatakan, apakah kita bersedia hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak bersedia menerima yang kurang baik? Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu sekarang, yang perlu untuk kita cari, memohon pimpinan Tuhan ialah, apa maksud semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan ini. Sekali lagi kalau kita mengaitkan tadi ke kitab Yunus, terjadi bencana, malapetaka, kerugian yang besar oleh karena ketidaktaatan Nabi Yunus. Mungkin ini juga suatu alasan yang kuat secara khusus bagi kita, umat tebusan Tuhan, yang telah ditetapkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini menjadi garam dan terang, menjadi saksi-saksinya. Pertanyaannya ialah, apakah Tuhan Sang Pencipta masih tetap kita hormati? Masihkah kita tetap memuliakan Tuhan? Yunus lari dari panggilan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Saya rasa ada 3 hal yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama ialah, sejauh mana kita sekarang menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, atau memuliakan Tuhan. Sejauh mana kita memberikan kepada Tuhan apa yang sepatutnya kepada Tuhan, yaitu pujian dan penyembahan. Memang saya tahu kita masih tetap beribadah, kita masih aktif di dalam pelayanan. Tetapi menjadi pertanyaannya, kita melakukan kegiatan rohani, bergereja, melayani,
Apa motivasi, apa yang mendorong kita untuk melakukan semuanya itu. Seperti kita para hamba-hamba Tuhan, apa yang mendasari lebih lanjut kita menjalankan tugas kita, peran kita memberitakan Injil, berkhotbah di gereja-gereja. Apakah oleh karena masih tetap didasarkan oleh kasih kita kepada Kristus, sebagai penghormatan kita kepada Kristus atas kasih-Nya yang besar yang telah menyelamatkan kita? Atau hanya sekedar menjalankan tugas karena melalui tugas ini, panggilan ini, kita sudah cukup nyaman dibuatnya? Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita mempunyai pandangan juga seperti Yunus. Mengapa dia enggan memberitakan berita keselamatan kepada orang Niniwe? Karena dia tahu dan sadar penduduk Niniwe adalah orang-orang jahat. Dia tahu di satu sisi lebih lanjut bahwa bangsa ini saatnya juga akan dihukum, dimurkai oleh Tuhan. Dan yang ketiga lebih lanjut, alasan Yunus mengapa dia melarikan diri, tidak pergi ke Niniwe memberitakan keselamatan, pertobatan. Oleh karena lebih lanjut, dia tahu dikatakan karena Allah itu Maha Pengasih dan Pemurah. Sekali lagi, apa alasan kita? Mengapa kita tidak pergi? Mengapa kita lebih lanjut, tidak menjangkau, tidak ada usaha dan kemauan yang kuat lebih lanjut untuk memberitakan Injil kepada suku-suku yang terpencil, kepada daerah-daerah lebih lanjut yang belum mendengarkan berita keselamatan, atau kepada pribadi-pribadi mereka yang tersingkirkan? Ini menjadi renungan bagi kita semua. Apa karena posisi kita sudah nyaman sehingga kita mengabaikan, atau kelompok itu memang berusaha berbuat sesuatu yang jahat terhadap kita sehingga kita enggan memberitakan berita keselamatan kepada mereka? Dan yang kedua, masihkah kita mengandalkan Tuhan atau sudah berubah sehingga kita lebih mencintai, kita lebih mengandalkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini? Melalui pengetahuan kita, pengalaman kita, kedudukan kita dan posisi kita yang sudah nyaman, sehingga kita merasa tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan, tidak perlu lagi melibatkan Tuhan di dalam setiap usaha ataupun rencana kita. Banyak di antara kita sekarang bertuhankan segala sesuatu yang ada di dunia ini, menjadikannya menjadi pegangan, menjadi pengharapannya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah saatnya kita bertobat. Tuhan mengizinkan apa yang terjadi sekarang sekali lagi untuk mencelikkan mata rohani kita, untuk menyadarkan kita umat manusia bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak dapat dijadikan menjadi pegangan yang kuat dan yang kokoh. Sebagaimana yang diberitahukan oleh para tim medis, para ahlinya, COVID-19 itu adalah virus yang amat kecil. Dengan kasat mata dia tidak bisa dilihat, tetapi menghancurkan. Bukan saja kesehatan umat manusia yang dihancurkan, tapi juga ekonomi dan berdampak yang luas sekali. Sekali lagi, Tuhan menyadarkan kita, menemplak kesombongan kita, keangkuhan kita, yang merasa lebih lanjut kita bisa menjalani hidup ini dengan cara dan kekuatan kita sendiri. Tetapi sekali lagi, virus corona mengingatkan kita
mengkhotbai kita, sekali lagi hanya kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, jiwa kita akan aman dan tentram. Dan yang ketiga, masihkah kita lebih lanjut mengandalkan Tuhan, atau sudah berubahkah kita sehingga menjadikan ciptaan, kekayaan, kedudukan, pengetahuan, dan keterampilan dijadikan Tuhan? Itu menjadi problema yang kedua. Yang pertama tadi, kita telah mengabaikan memberikan hormat kita, pemujaan kita. Kita tidak berbaktilah sepenuhnya lagi kepada Tuhan. Dan yang kedua, menjadikan segala yang di dunia ini menjadi pegangan kita. Dan yang ketiga, apakah kita masih mementingkan kerajaan Allah, misi penyelamatan, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yunus? Engkau sayang kepada jarak ini yang tumbuh dengan sekejap, kau tidak punya usaha, tidak punya andal di situ. Bukankah aku tidak sayang lebih, bukankah aku sangat mengasihi dan menyayangi, yaitu penduduk Niniwe. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bergereja, masih adakah beban ilahi? Masih adakah kepedulian? Masih adakah kecintaan lebih lanjut untuk mengumandangkan nama Yesus? Membawa berita keselamatan yang dari Kristus Yesus di antara suku-suku bangsa. Bukankah Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Sekali lagi, hai orang-orang percaya, hai gereja Tuhan. Masih giatkah kita? Masih adakah usaha dan kemauan yang kuat untuk menjalankan misi Kristus di atas muka bumi ini? Seharusnya seperti Yunus, senang, bergembira sebagai hamba Tuhan, sebagai yang dipanggil oleh Tuhan pemberita keselamatan. Seharusnya tak kalau Tuhan mengutus dia kepada suatu daerah, kepada kelompok tertentu, seharusnya dia dengan bersuka cita memuji Tuhan. Tapi sekali lagi dia melarikan diri dari panggilan Tuhan. Inilah juga menjadi peringatan kepada gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Jangan-jangan karena kita sudah nyaman di gereja, karena status kita, posisi kita sudah nyaman, sehingga tidak mau lagi pergi, tidak mau lagi diutus, tidak mau lagi membebani diri untuk pergi ke suku-suku atau kepada kelompok-kelompok tertentu. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya jikalau kita menyadari hal ini sebagai gereja Tuhan dan berbalik dari jalan hidup kita yang salah. Seperti tadi saya katakan, hidup kita di tengah-tengah dunia ini tidak menyadari bahwa kita adalah terang dan garam yang ditetapkan oleh Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Ayub, bagaimana lebih lanjut dia menuntaskan supaya hidupnya dipulihkan, keluarganya dipulihkan. Tentu sekali lagi dari sisi Ayub, dia datang secara pribadi kepada Tuhan, mengakui kelemahannya. Dia mengatakan, memang dari kata orang aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan.
Jadi maksud semuanya lebih lanjut hal ini diizinkan Tuhan supaya pribadi lepas pribadi, supaya keluarga lepas keluarga kita mencari Tuhan. Selama ini iman kita andalkan, kita taruh kepada pendeta-pendeta besar. Tapi sekarang dengan ibadah di keluarga-keluarga, kita berusaha lebih lanjut menghadapkan diri kita, keluarga kita kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai terakhir, melalui peristiwa kejadian yang menakutkan, virus corona atau COVID-19, saya percaya ini atas penentuan Tuhan untuk menyapa kita umat manusia dengan mengatakan, masih bertekunkah engkau dalam keangkuhanmu, kesombonganmu? Masih bertekunkah engkau menjadikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia menjadi tumpuan harapanmu atau Tuhanmu? Masih bertekunkah kau di lebih lanjut di dalam kehidupan ini, kehidupan yang nyaman, tidak peduli tentang mereka-mereka yang membutuhkan keselamatan. Padahal hati Tuhan ada di sana. Sekali lagi Tuhan mengatakan kepada Yunus, engkau sayang kepada jarak ini, yang sedikit engkau pun tidak punya andil di dalamnya. Bagaimana aku tidak sayang kepada kota Niniwe yang berpenduduk 120.000. Kiranya ini juga kita renungkan sebagai umat Tuhan. Jikalau Tuhan sudah mengasihi kita, Dia juga mengasihi dunia ini. Dia berkehendak tidak satu pun binasa. Tidak satu pun dibinasa. Tuhan berkehendak supaya semua orang diselamatkan. Oleh sebab itu sekali lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai jemaat Kristus Yesus, tunaikanlah panggilanmu. Beritakanlah berita keselamatan yang dari Kristus Yesus di antara sesamamu. Dengan demikian, Tuhan berjanji akan meluputkan kita, akan menyertai kita, bahkan lebih lanjut akan menjadikan masa-masa yang sulit pun menjadi kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Kasih-Nya menaungi kita semua. Dan sebagai terakhir, tunaikanlah tugasmu sampai pada akhirnya. Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertaimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kepadamu kami menyerahkan segenap sidang jemaatmu, anggota tubuhmu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Doa hamba ialah agar kebenaran daripada firman-Mu dijabarkan lebih lanjut dalam setiap hati-hati kami, sehingga kami mendapatkan pemahaman dan pengertian. Lebih daripada itu, hidup kami dibangkitkan, diubahkan dan diperbaharui, sehingga kami mencendengkan hati kami untuk melakukan tugas kami, panggilan kami sebagaimana seharusnya. Karena untuk itulah Engkau menempatkan kami di atas muka bumi ini untuk menjadi terang dan garam dunia. Demikian ya Bapa, hamba berdoa bagi mereka yang sakit, yang lemah, yang takut dan yang cemas, baik oleh karena penyakit yang menular yang ada sekarang. Doa hamba ialah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan kuasa kesembuhan dari bilur-bilur-Mu, menghinggapi setiap tubuh-tubuh yang sakit dan lemah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, disembuhkan dan dipulihkan. Demikian juga ya Tuhan,
kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kuasa yang sama membangkitkan tubuh mereka yang lemah dan sakit, dan oleh bilur-bilur Yesus anggota tubuh menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang kehilangan pengharapan. Doa hamba, lawatlah ya Roh Kudus, teguhkanlah hati mereka. Katakanlah kepada umat-Mu bahwa sungguh Engkau menyertai kami. Sungguh Engkau Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyelesaikan bagi kami di atas kayu salib itu. Engkau telah mengatakan sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Doa hamba juga bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Maret. Jikalau Tuhan memberi anugerah umur yang ditambahkan. Demikian juga doa hamba. Sadarkanlah lebih lanjut kami. Engkau memberikan anugerah kesempatan yang indah dan yang manis. Supaya kami lebih lagi dapat menceritakan kasih setia Tuhan. Dan serta perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di antara sesama kami. Kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah dan pertolongan itu diulurkan kepada umat-Mu. Jadilah umat-Mu terlindung dan terpelihara. Doa hamba ialah tubuh jiwa roh mereka terlindung dan terpelihara. Dengan tiada bercacat celah sampai Engkau datang kembali. Bagi Kristus Yesus segala kemuliaan. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa membawa pemerintah kita, membawa para medis, dokter, dan juga keselamatan bangsa ini. Haleluya Yesus. Pagi ini Tuhan kami datang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Engkau melihat segala situasi keadaan bangsa kami saat ini Bapa. Kami tahu Tuhan di dalam segala situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, itu tidak terlepas dari pengetahuan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan agar Engkau curahkan api kuasa Roh-Mu, agar Engkau nyatakan keajaiban kedahsyatan-Mu Tuhan di tengah-tengah ketakutan, kecemasan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Pengharapan kami hanya ada di dalam nama Yesus. Mari Bapa dalam surga, lawat Tuhan setiap saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan sedang mereka mencari jalan kebenaran, mencari jalan hidup yang kekal. Biar dengan situasi ini perlihatkan diri-Mu bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam Engkau Tuhan ada ketenangan. Terima kasih Bapa di surga. Mari Tuhan Engkau pakai hamba-hamba-Mu, pakai anak-anak-Mu untuk melawat setiap orang-orang yang dalam ketakutan, dalam keadaan tertekan, mungkin dalam keadaan cemas, untuk menjadi sarana yang hidup dalam tangan-Mu. Perlengkapi hamba-hamba-Mu, perlengkapi anak-anak Tuhan dengan api kuasa Roh-Mu, berikan keberanian untuk menyatakan Engkau Tuhan jalan hidup, jalan yang benar, jalan yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami berdoa Tuhan untuk para dokter dan medis yang menangani Tuhan virus corona yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Mari Roh Kudus perlengkapi para dokter, medis, perawat, Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, agar mereka bekerja dengan perlindungan penyertaan-Mu. Segala kuman-kuman, virus-virus Engkau hancurkan Tuhan dari kehidupan setiap dokter dan perawat, setiap medis yang menanganinya. Bapa dalam surga, berikan mereka kekuatan, berikan kesabaran, kemampuan. Angkat segala kejenuhan Tuhan. Damai sejahtera-Mu, Shalom-Mu dalam kehidupan mereka. Pagi ini Bapak kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah Presiden Jokowi. Berikan hikmat kepada semua menteri-menteri, semua jajaran pemerintahan instansi Engkau lawat dalam nama Yesus, agar mereka ada kesatuan hati Tuhan, agar Roh-Mu Tuhan memampukan pemerintah yang ada ini untuk menuntaskan, mengerjakan penyelesaian masalah virus corona. Dan kami berdoa pagi ini Tuhan, begitu banyak dana dan yang dibutuhkan, Engkau sumber segala berkat. Bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, sehingga semua boleh terselesaikan. Terima kasih Bapa di surga. Masyarakat Indonesia Tuhan, kami letakkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau angkat segala ketakutan, kecemasan, kebimbangan.
keraguan-raguan. Biarlah Tuhan bangsa kami ada dalam lingkupan kuasa-Mu. Segala virus corona Tuhan, kami cabut dan kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bangsa kami terlepas Tuhan, bangsa kami Tuhan dimenangkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur. Kami tahu Tuhan Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang ajaib. Engkau Allah yang melakukan jauh daripada apa yang kami doakan, apa yang kami serukan pagi ini. Karena kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah berkesudahan. Di dalam nama Yesus yang hidup dan ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari Jumat minggu depan kita akan mengadakan kebaktian memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Saya dengan ini mau memberitahukan bahwa kita akan ada perjamuan suci, dan saya tahu saudara-saudara di rumah tidak ada mungkin strop atau apa yang merah untuk melambangkan darah Kristus, dan saya mau beritahukan bahwa saudara-saudara bisa menggunakan teh, dan ini tidak salah karena roti dan anggur itu hanya merupakan simbol ya dari darah dan tubuh Kristus. Lalu roti kalau tidak ada, saudara boleh pakai crackers untuk dimakan bersama-sama. Jadi saya harap saudara-saudara mengerti, jangan sampai terhalang untuk mengikuti perjamuan suci. Yang kedua, saudara-saudara, minggu depan ini adalah minggu pertama dari bulan April. Dan saya mengharapkan marilah kita bersama-sama membawa perpuluhan kita, janji iman kita, korban-korban kita, agar ada dana di rumah Tuhan. Karena walaupun ibadah kita tidak diadakan di gereja, namun operasional gereja berjalan terus. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara sekalian. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini jadilah menjadi bagianmu dan keluargamu. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.